Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Saya atas nama Nimade Indrawati, calon guru penggerak angkatan 11, ingin menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah terkait memenuhi tugas yang saya dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Itu saya mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk saya menyampaikan desiminasi penerapan budaya positif di sekolah guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nantinya saya akan mengajak rekan-rekan guru mengikuti kegiatan yang saya akan lakukan seperti itu, Bapak. Nah, tentang materi desiminasi penerapan budaya positif yang saya akan sampaikan kepada rekan-rekan guru seperti itu, Bapak. Ya. Selamat pagi, Pak. Saya sebagai kepala sekolah di sini siap untuk mengizinkan Ibu di dalam melaksanakan kegiatan ini, dan juga siap membantu bila Ibu memerlukan apa-apa alat-alat yang ada tersedia di sekolah. Di sini silahkan Ibu gunakan demi lancarnya kegiatan yang Ibu laksanakan. Terima kasih yang sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas izinnya untuk memberikan saya menyampaikan materi tentang desiminasi penerapan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterapkan di sekolah dengan baik seperti itu, ya Pak. Demikian yang menyampaikan permohonan izin saya kepada Bapak Kepala Sekolah yang tutup dengan para masyarakat. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Terima kasih pada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di sekolah ini. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kedisang pada hari ini menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa guru saya atas nama Nimade Indrawati akan menyampaikan desiminasi budaya positif dalam rangka memenuhi tugas dalam mengikuti CGP Angkatan 11. Untuk meningkat waktu, pada hari ini akan saya serahkan kepada Nimade Indrawati. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kedisang sudah memberikan saya izin untuk menyampaikan desiminasi penerapan budaya positif di sekolah guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya, karena ada beberapa dewan guru dari luar sekolah SD Negeri 1 Kedisang, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nimade Indrawati, saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gianyar, tempat tugas saya di SD Negeri 1 Kedisang. Nah, sebelum saya memaparkan materi, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang disampaikan dapat terlaksana dengan baik, kegiatan ini berjalan dengan lancar. Saya pimpin sendiri doanya, silakan Bapak Ibu semuanya berdiri. Kepada semua Bapak Ibu,
silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Bapak dan Ibu guru semuanya duduk kembali. Nah, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru hebat di SD Negeri 1 Kedisan. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, serta saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum saya mulai ke budaya positif, saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Tentunya di sekolah Bapak dan Ibu guru itu mungkin setiap hari melakukan budaya positif di sekolahnya. Nah, saya minta Bapak dan Ibu guru, siapa yang dapat menyampaikan budaya positif apa saja yang pernah dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Ya, untuk Bu Ade, ya persilakan. Ya, silakan Bu Ade. Ya, terima kasih. Budaya positif menurut saya biasanya anak-anak itu sebelum kegiatan pembelajaran melaksanakan Trisandil bersama-sama di halaman. Iya, itu penerapan budaya positif melaksanakan puja Trisandil. Puja Trisandil. Ya, bagus sekali Bu Ade. Yang lain? Ya. Terima kasih kepada Kabet. Ya. Budaya positif yang dilakukan di SD 1 Kedisan yaitu membuang sampah tidak sembarangan, membuangnya pada tempatnya. Iya, iya, bagus sekali Ibu Maya. Itu penerapan positifnya sangat luar biasa sekali. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan budaya positif itu ada yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat itu kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol dalam restitusi, yang keenam keyakinan perilaku, yang ketujuh segitiga restitusi. Ya. Nah, sekarang saya juga ingin bertanya lagi kepada Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Nah, masih ingatkah Bapak Ibu dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara? Nah, karena tentunya Bapak dan Ibu guru hebat semuanya itu pasti mengerjakan plafon Merdeka Mengajar di PMM di topik-topik plafon Merdeka Mengajar di PMM itu pastinya Bapak Ibu sudah memahami tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, siapa dari Bapak Ibu semuanya yang mengetahui tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ayo, ya, saya kasih Ibu good morning-nya. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Kate. Tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun siswa sebagai kodrat yang ada pada anak-anak agar para siswa dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Iya, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Terima kasih Bu Tut Murni. Nah, jadi dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu perubahan paradigma belajar. Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi ada 3 faktor yang menuntun ya Bapak Ibu semuanya.
yang pertama itu murid. Nah, murid yang tumbuh dalam kodrat alam dan kodrat zaman, ya Bapak Ibu, sehingga dapat menghasilkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang sudah saya lakukan di SD Negeri 1 Kedisan ini, kodrat alamnya itu kearifan lokal. Dalam proyek P5 itu saya menerapkan kearifan lokal karena di SD Negeri 1 Kedisan itu di daerahnya membuat kerajinan yang terkenal itu kerajinan KP, ya, kerajinan KP, ada kerajinan patung Garuda di Desa Pakudui. Nah, jadinya penerapan proyek P5-nya itu saya menggunakan membuat kerajinan KP. Nah, jadinya siswa saya merasa lebih memahami kerajinan yang mereka buat karena mereka secara langsung melihat mata pencarian orang tuanya itu membuat KP, ada yang membuat kerajinan patung Garuda seperti itu. Siswa saya lebih memahami dalam penerapan proyek P5 yang saya terapkan di sekolah. Nah, yang kedua itu sekolah sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, nah di sekolah tentunya kita menuntun anak. Contohnya dalam kita menanam padi, Bapak Ibu. Contohnya dalam kita menanam padi di sawah, apabila padi benih-benih padi yang kita tanam, apabila kita tidak merawat dengan baik, tidak memberikan pupuk, memberi perawatan dengan baik, maka kita tidak akan menghasilkan padi yang unggul seperti itu, Bapak Ibu. Apabila begitu juga sebaliknya, apabila kita tidak menuntun siswa dengan baik, tidak memberikan kasih sayang, perhatian, maka siswa kita pun akan tidak berbuat seperti apa yang kita harapkan, ya, tidak mendapatkan hasil seperti yang kita harapkan, seperti itu Bapak Ibu. Sudah itu yang ketiga, guru. Nah, kita sebagai seorang guru itu kita harus dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya, ya Bapak Ibu semuanya. Kita di sekolah kewajiban kita adalah menuntun siswa di sekolah agar mereka dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minat siswa itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada perubahan paradigma belajar. Nah, sebuah budaya akan terbentuk dan semakin kuat ketika semua warga sekolah, khususnya murid, melakukan pembiasaan yang positif. Pembiasaan positif ini dilaksanakan secara konsisten agar terbentuknya profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini, ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya juga akan bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apa yang Bapak dan Ibu bayangkan tentang makna disiplin? Nah, siapa yang bisa memberikan tentang makna disiplin? Apa yang Ibu bayangkan? Ya, Bu Ade. Ya, terima kasih. Makna tentang kedisiplinan di sekolah, kita sebagai guru datang ke sekolah kalau bisa lebih awal dari anak-anak, supaya kan namanya juga anak-anak itu nggak ada yang mengawasi, suka berantem, bermain sembarangan gitu, sesuka hatinya. Kalau sudah ada guru, setidaknya kita bisa mengawasi. Terima kasih. Terima kasih, Adik. Nah, yang dibayangkan oleh Ibu Made itu ya disiplinnya datang tepat waktu ke sekolah. Ya, bagus sekali Bu Ade. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin positif itu kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib seperti itu Bapak Ibu.
tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sehingga kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu tentang kata yang ketidaknyamanan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, disiplin positif itu padahal seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, norma yang dianggap positif untuk menciptakan disiplin positif. Nah, untuk menciptakan disiplin positif tentunya bukan lagi menggunakan hukuman. Nah, jadinya Bapak dan Ibu guru itu di sekolah tidak boleh menghukum siswa, ya, tidak boleh menghukum siswa, melainkan dengan pembiasaan positif yang murid yakini tentang nilai kebajikan itu. Nah, tentang disiplin positif, jadi tugas kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadinya disiplin diri, ya, meningkatkan disiplin diri siswa agar mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang ada motivasi perilaku manusia. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, tentunya Bapak Ibu dalam melakukan sesuatu pasti ada kemauan. Ya, pasti ada kemauan. Misalnya dalam mengerjakan platform Merdeka Mengajar itu di pelatihan mandiri, itu belajar mandirinya mengerjakan topik-topik pembelajaran itu Bapak Ibu mempunyai kemauan, itu artinya Bapak Ibu kemauannya untuk mendapatkan sebuah sertifikat, ya Bapak Ibu ya. Misalnya membuat aksi nyata, Bapak Ibu upload, sudah diupload, keluarlah sertifikat PMM-nya, seperti itu Bapak Ibu. Pasti akan mendapatkan, kalau melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika boleh saya tahu apa alasan Bapak dan Ibu hadir ke sekolah tepat waktu? Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apa alasan Bapak Ibu hadir ke sekolah tepat waktu? Nah, siapa yang bisa ya, Ibu Ketut? Terima kasih Bu Kadek. Ya. Alasan saya hadir ke sekolah tepat waktu karena itu adalah merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Ya. Ya, itu saja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pada Ibu Ketut sudah memberikan tanggapan alasannya datang ke sekolah tepat waktu itu karena tanggung jawab. Ya, karena tanggung jawab sebagai guru itu sangat besar sekali ya Bapak Ibu, guru hebat semuanya. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 di sana ya Bapak Ibu, ada motivasi eksternal, dan motivasi internal di sana. Nah, apakah karena takut ditegur oleh atasan, Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Itu artinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ada yang Bapak Ibu merasa misalnya mempunyai pemikiran seperti itu, saya harus datang ke sekolah tepat waktu agar tidak ditegur oleh atasan. Ada seperti itu? Tidak? Ya. Itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu artinya motivasi eksternal, ya Bapak Ibu. Sudah, itu yang kedua. Apakah ingin mendapatkan pujian? Ya, saya harus ke sekolah datang tepat waktu agar
pokoknya agar saya mendapatkan pujian. Nah, seperti itu. Ada seperti itu. Nah, itu adalah mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu merupakan motivasi eksternal, ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir itu ada apakah ingin menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid kita. Nah, itu artinya kita menghargai nilai-nilai kebajikan dari dalam diri kita. Ya, seperti yang dibilang sama Ibu Ketut tadi, itu karena tanggung jawabnya. Ya, karena tanggung jawabnya sebagai guru agar menjadi teladan bagi murid-murid kita, ya Bapak Ibu. Ya, itu motivasi Ibu Ketut Simannya itu motivasi internal, ya Bapak ya. Ya. Nah, seperti itu. Sudah itu ada motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Diengers dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti contohnya tadi saya sebutkan itu takut ditegur oleh atasan. Itu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu agar mendapatkan pujian. Sudah itu, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang ketiga tadi, itu contohnya seperti yang disebutkan oleh Ibu Ketut. Karena rasa tanggung jawabnya datang ke sekolah tepat waktu. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi tugas kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki motivasi internal di dalam dirinya. Ya, artinya tugas kita itu menuntun siswa menciptakan murid-murid yang memiliki motivasi dari dalam dirinya. Ya. Murid akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan karena keinginannya itu sendiri. Nah, murid akan datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut akan peraturan dan hukuman atau ingin mendapat pujian. Nah, itu harapannya ya Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, lalu bagaimana jika murid datang ke sekolah tidak tepat waktu? Nah, apakah Bapak Ibu akan memberikan hukuman? Apa Bapak Ibu akan memberikan konsekuensi? Atau Bapak Ibu akan memberikan restitusi? Nah, coba Bapak Ibu pilih. Apakah Bapak Ibu akan memberikan hukuman? Misalnya ada siswa yang terlambat, sudah melakukan trisandia teman-temannya, ada siswa datang yang terlambat ke sekolah. Nah, apakah Bapak Ibu akan memberikan hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Nah, Bapak Ibu akan ya? Kalau menurut saya konsekuensi. Berarti semua dari Bapak Ibu semuanya memilih akan memberikan konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa identitas gagal itu pemberian hukuman, dan ada identitas sukses itu disiplin, ada konsekuensi dan restitusi ya Bapak Ibu. Nah, ini hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pasti hukuman itu akan menyakitkan siswa kita ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Sudah itu hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman
korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan restitusi itu masalah terpecahkan. Sudah itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus, ya. Sedangkan konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu konsekuensi. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Terus hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, seperti itu. Nah, di sini ada lagi hukuman itu murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Hukuman dampak pada murid itu marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Konsekuensi kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri atau pemahaman. Restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensi sudah diketahui masuk akal. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman dibuat oleh guru. Konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Restitusi dibuat oleh murid atau anak. Yang terakhir itu hukuman menyakitkan, ya. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, ya. Tentunya Bapak dan Ibu guru kalau memberikan hukuman kepada anak pasti akan menyalahkan anaknya, ya. Maka akan menyalahkan anak didik atau mengkritik, menyindir atau merendahkan, seperti itu. Sudah itu konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Restitusi menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir. Restitusi murid atau anak. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu guru semuanya. Nah, setelah memahami tabel tadi, apa yang akan Ibu dan Bapak guru lakukan jika menemukan murid yang berperilaku negatif? Nah, pastinya sudah terbayang apakah akan memberikan hukuman, apa memberikan konsekuensi, atau memberikan restitusi. Nah, di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini sekarang saya bertanya sama Bapak dan Ibu guru, dan jawaban Bapak dan Ibu guru itu harus diingat, ya. Nah,
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Nanti diingat jawaban Bapak dan Ibu guru, nanti kita cek lagi. Ya. Sudah itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman. Ya. Tolong diingat, nanti kita cek lagi ya Bapak. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Apa? Ya, ada bilang hukuman, ada bilang konsekuensi. Ya. Sudah itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, ada bilang, semuanya bilang konsekuensi ya. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman konsekuensi. Ada yang bilang hukuman dan ada yang bilang konsekuensi. Ya. Sudah itu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Ya, ada yang menyebutkan hukuman, ada yang menyebutkan konsekuensi. Ya. Sudah itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, ada yang menyebutkan konsekuensi dan ada yang menyebutkan hukuman. Ya. Jadi sekarang kita cek jawaban Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Ya. Itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Ada yang menjawab konsekuensi tadi? Ya, itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ada yang menjawab konsekuensi? Ya, tidak. Ya. Ya, berarti semua kompak hukuman. Sudah itu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman itu ya. Ada yang menjawab konsekuensi tadi? Tidak ya. Ya, berarti kompak sekali Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Sudah itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Ada yang bilang hukuman tadi? Tidak. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Sudah itu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Ibu guru hebat semuanya karena sudah dapat membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Nah, pemberian hukuman itu akan membentuk identitas gagal pada murid. Ya. Untuk membentuk identitas sukses pada murid, kita bisa melakukan konsekuensi atau restitusi. Ya, Bapak Ibu. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu menurut dosen tahun 2004. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun
dari kesalahan. Ya, jadinya kalau anak-anak membuat kesalahan, mereka akan memperbaiki kesalahannya. Ya, belajar dari kesalahan yang mereka perbuat itu agar bisa memperbaiki kesalahannya. Sudah itu, yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu guru, ada 9 ciri-cirinya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap tindakan itu memiliki tujuan. Ya, apa yang sudah disampaikan tadi, setiap tindakan pasti mempunyai tujuan, ya. Melakukan usaha terbaik itu untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, ya, survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Sudah itu yang ketiga, kebebasan. Yang keempat itu kesenangan, ya, Bapak Ibu, itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Sudah itu kebebasan. Dan yang keempat itu kesenangan. Nah, di sini ada sebuah kasus, ya, kebutuhan dasar manusia. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Nah, di sini Bapak Ibu memilih. Nah, di sini ada aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Ya, itu merupakan kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan cinta dan kasih sayang. Nah, merupakan hal apa itu? Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Ya, ada yang menjawab lain daripada kesenangan? Ya, Bu Siman kebebasan, Ibu Jero kesenangan, Ibu Jero juga kesenangan. Ya, yang lain? Kebebasan, Bu Ade kebebasan. Yang lain? Kesenangan, ya, Pak Ade kesenangan. Nah, itu tolong diingat jawaban Bapak Ibu nanti. Ya, kita cek apakah benar atau salah. Ya, sudah itu, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, itu merupakan penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang atau kebebasan. Ya, Bu Jero keduanya menjawab kebebasan. Yang lain? Kebebasan. Bu Ade kebebasan. Pak Ade kebebasan. Butut kebebasan. Butut Moni kesenangan. Putu, Bu Putu kebebasan. Bu Oka kebebasan. Ya, banyak beraneka ragam jawaban yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Ya. Nah, ya, bagus sekali. Yang pertama itu kesenangan. Siapa yang menjawab kesenangan? Ya, tepuk tangan. Ya, ya, menjawab kesenangan. Sudah itu, ya, kesenangan artinya ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Itu artinya dia senang berlari atau berkejar-kejaran dengan ibu gurunya.
Sudah itu ada yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu jawabannya kebebasan. Ya, siapa yang menjawab kebebasan tadi? Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu guru semuanya. Ya. Nah, itu contoh kasusnya. Nah, kita lanjutkan ya. Pasti kalau sudah menjawab benar, wah perasaannya sangat senang sekali ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya lanjutkan. Bagaimana posisi ibu atau bapak saat mengontrol kedisiplinan murid? Nah, sekarang saya bertanya, bagaimana posisi ibu atau bapak saat mengontrol kedisiplinan murid? Ya, Ibu Ketut Moni. Terima kasih. Sebagai pemantau perkembangan siswa di sekolah. Ya, bagus sekali. Ya, sebagai pemantau perkembangan siswa di sekolah itu mengontrol kedisiplinan murid. Ya, bagus sekali. Terima kasih tanggapannya Ibu Ketut. Sudah itu, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. Apakah Bapak Ibu di sekolah sebagai penghukum muridnya, atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, itu merupakan 5 posisi kontrol ya dalam melaksanakan tugas di sekolah itu. Apakah saya sebagai penghukum? Saya sering menghukum siswa, misalnya seperti itu, atau pembuat rasa bersalah siswa, atau sebagai teman, atau pemantau dan manajer. Ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Ya, ketidaknyamanan atau rasa takut. Kalau siswa kita sudah dihukum, pasti siswa kita akan merasa tidak nyaman atau takut ya dengan gurunya. Nah, contoh katanya patuhi aturan saya atau awas, itu artinya mengancam siswa. Sudah itu kamu selalu saja salah, seperti itu. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, misalnya seperti itu. Aduh, kamu selalu saja paling terakhir saja kamu ini selesainya. Nah, seperti itu. Sudah itu sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, itu merasa siswa kita pembuat rasa bersalah. Ya, sudah itu. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu pembuat rasa bersalah, kata-kata tersebut. Itu akan mengganggu psikologis murid. Ya, sudah itu teman. Nah, teman mengontrol murid. Nah, kata-katanya, ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo bantulah demi Ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, seperti itu. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, seperti itu sebagai teman. Ya, sudah itu sebagai pemantau, mengingatkan. Peraturannya apa? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Nah, sudah itu sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu sebagai pemantau. Sudah itu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu posisi mentor. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki hal ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, apa rencana kamu
untuk memperbaiki hal ini. Nah, itu sebagai manajer ya Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, tadi Bapak Ibu masih ingat kata-kata yang tadi saya ucapkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini merupakan sebagai teman, pembuat orang merasa bersalah, atau pemantau atau penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Ya, berarti semua sepakat pembuat orang merasa bersalah. Sepakat? Ya. Ya, sepakat semuanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita lihat jawaban Bapak dan Ibu. Ya, betul sekali. Ya, tepuk tangan sekali lagi biar kita lebih semangat. Ya, itu pembuat orang merasa bersalah. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu, nah, ada kata mengapa memakai helm. Ada mengapa memakai masker. Itu merupakan suatu keyakinan. Ya, mengapa memakai helm Bapak Ibu? Ya, mengapa kita harus memakai helm? Pastinya mempunyai keyakinan. Ya. Iya, karena peraturan kita harus mengenakan helm pada saat berkendara. Sudah itu, mengapa memakai masker Bapak Ibu? Iya, untuk menghindari debu yang masuk ke hidung. Yang lain, bagus sekali Bu Tut. Untuk kesehatan Bu Ade. Yang lain, mengapa kita memakai masker? Ya, ada yang flu tidak tertular. iya, jika ada yang flu tidak tertular. Nah, itu suatu keyakinan. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya. Nah, Bapak Ibu, nah di sini ada keyakinan kelas. Pasti Bapak dan Ibu guru semuanya, wali kelas itu tentunya mempunyai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat bersama siswa. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan agar murid tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu. Nah, pastinya Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu, keyakinan kelas bersifat abstrak Bapak Ibu, daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya Bapak Ibu, itu keyakinan kelas. Nah, ada langkah dalam menyusun keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, yang pertama, guru mengajak murid membayangkan kelas impian versi apa yang mereka inginkan.
Jadi dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita mengajak siswa kita untuk membayangkan kelas apa yang mereka inginkan. Ya, kelas apa yang mereka inginkan dari kita mengajak siswa kita untuk membuat keyakinan kelas. Sudah itu guru mempersilahkan murid melakukan curah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Catatlah masukan-masukan murid tentang keyakinan mereka dalam sebuah kertas besar atau bisa meminta murid untuk menempelkan sendiri. Susunlah masukan-masukan tersebut dalam bentuk kalimat positif. Contohnya, datanglah ke sekolah tepat waktu. Bukan, jangan datang terlambat ke sekolah. Seperti itu. Nah, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin masih terdapat pernyataan yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nilai kebajikan ini akan menjadi sebuah payung, ya Bapak Ibu. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3-7 prinsip keyakinan. Nah, bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatkan dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Apabila membuat keyakinan kelas Bapak Ibu terlalu banyak, jadinya siswa kita akan sulit untuk mengingat dan menjalankan kesepakatan kelas yang mereka buat. Nah, setelah selesai, mintalah murid menandatangani keyakinan tersebut bersama-sama sebagai bukti mereka menyetujui apa yang telah mereka yakini. Dan pajanglah keyakinan kelas tersebut di dalam kelas. Pilih bagian dinding yang mudah dilihat untuk semua murid. Nah, saya sebagai wali kelas 6 di SD Negeri 1 Kedisan, saya menempel kesepakatan kelas saya di papan pajangan kelas, ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada keyakinan kelas di SD 1 Kedisan, itu keyakinan kelas 6, ya. Nah, yang pertama itu mengembangkan ajaran agama untuk kebaikan bersama, Bapak Ibu. Rasa aman adalah hak setiap orang. Yang ketiga, tertib saat belajar mengajar. Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Yang kelima, menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Yang keenam, saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar sekolah. Yang ketujuh, menata ruang kelas dengan gambar-gambar atau edukasi yang menarik. Nah, seperti itu keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 6 di SD Negeri 1 Kedisan, ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan keyakinan kelas termasuk peraturan rasa tanggung jawab. Nah, di sana ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Yang ketujuh, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelas ini itu yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas tanggung jawab, ya. Dilarang mengganggu orang lain, itu artinya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain atau berkomitmen, ya. Dilarang melakukan kekerasan, itu artinya keselamatan, menghormati orang lain.
Dilarang menggunakan narkoba itu berarti keyakinan kelas tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain, bersabar. Ya, kita harus bersabar menunggu giliran. Ya, sudah itu gunakan masker, itu artinya untuk kesehatan dan keselamatan. Sudah itu jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan atau keamanan. Ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini saya lanjutkan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Ya Bapak Ibu, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog, ya, yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru semuanya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu garis tengah ada biru, ya, validasi tindakan yang salah, sudah itu menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, validasi tindakan yang salah itu kamu tentu punya alasan melakukan itu. Nah, seperti itu kata-katanya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan yang salah. Sudah itu menanyakan keyakinan, itu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, seperti itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, seperti itu lambang segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini pengalaman dan pembelajaran saat menerapkan budaya positif, membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi, ya. Nah, ini pengalaman pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak Ibu. Nah, di sini budaya positif pada saat saya mengajak siswa itu membuat keyakinan kelas. Ya, di sini ada dokumentasinya dalam membuat keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya memutarkan video penerapan segitiga restitusi. Ya. Videonya ini menceritakan siswa yang bernama Maharani dan Pandu. Itu Maharani berjalan dan si Pandu ceritanya ini menobrok si Maharani sehingga jajan yang dibawa oleh Maharani itu terjatuh, sehingga Maharani marah dan memukul si Pandu. Seperti itu ceritanya. Saya putarkan videonya Bapak Ibu. Nah, ini video praktik segitiga restitusi kasus yang pertama. Ya. Ya, coba ya. Tadi ada temannya yang lapor sama ibu, itu katanya kalian berbuat juga benar seperti itu. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kalian bisa membantah? Jadi seperti itu ceritanya ya. Tadi
dapat laporan katanya makanan ini sampai memukul Pandu, benar nggak? Ibu tidak benar untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ibu hanya ingin mencari solusi permasalahan. Ya. Kamu pasti punya ya, Maharani itu pasti punya alasan melakukan hal yang seperti ini. Dulu nanti kamu masih dengan kesepakatan atau keyakinan jelas yang pernah kita sepakati itu jelas, terus kira-kira kesepakatan mana dan Maharani mana. Jika begitu, silakan apa kira-kira yang Maharani lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang Maharani berbuat. Ya, itu senang sekali mendengar banyak sekarang. Silakan Maharani begitu juga Pandu, silakan kalian memaafkan dulu. Minta maaf dulu. Itu senang sekali melihat anak sedang saling berteman dan jangan ada masalah lagi dan mengulangi kesalahan seperti ini. Ya, sekarang silakan kalian berdua kelas. Nah, itu tadi kasus yang pertama ya Bapak Ibu. Nah, sekarang video kasus yang kedua Bapak Ibu. Sekarang silakan anak-anak kerjakan tugas halaman 88. Itu anak-anak kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu harapkan anak-anak bekerja ya dengan baik dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ceritanya ini Winadana menarik kursi yang diduduki oleh Adelia sehingga Adelia terjatuh dan menangis seperti itu Bapak Ibu. Tapi itu ingin mencari solusi permasalahan ya. Jadi solusi permasalahannya pastinya Wiladana punya alasan mengapa Wiladana melakukan hal ibu guru ngerti setelah kita dengan bercanda ya, tapi kamu masih ingat kira-kira penjelasan perasaan ya, kira-kira kesepakatan perasaan mana bila ada lalat tidak mati kira-kira ya. Nah, kalau itu tindakan apa kira-kira yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang tidak ada melakukan? Maaf sama Adelia ya, senang sekali mendengar ucapan dari
melakukan segitiga restitusi ya Bapak. Bapak Ibu guru hebat semuanya ya, tadi tampilan video saya tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah itu ada kasus pertama dan ada kasus yang kedua. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, apapun yang diperbuat seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak guru, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu guru semua. Untuk kegiatan hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Dan akhir kata saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih.